Dengan cara dikasih musibah. Maka musibah menghilangkan dosa-dosa. Makanya kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syaukah yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim musibah berupa keletihan, berupa wasabin penyakit, berupa nasabin berupa keletihan, berupa hammin kegelisahan, berupa hazanin kesedihan tentang masa lalu teringat-ingat kembali, wala ghammin kekhawatiran, kegelisahan ya, gundah gulana, wala adzan orang ganggu dia, musibah juga kita dikata-katain orang, kerjaan kita diganggu orang, kita zulmi orang, hatta syauka yushaku sampai duri yang mengenainya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dengan kita merenungkan kita bisa bersyukur, alhamdulillah dosa-dosa coba kita sama-sama renungkan bagaimana cara mensyukuri musibah ya. Baik, kita dari awal ya. Ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama musibah mengurangi dosa. Jelas ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, tasubbil humma. Jangan kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa yang menimpa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan. Demam saja yang mungkin kita bisa tahan itu menghilangkan dosa, apalagi musibah lebih besar daripada itu. Musibah anak meninggal, musibah barang hilang, musibah terkena penyakit pada tubuh kita yang buat kita sedih, buat hati kita terpatah-patah ya. Ya itu luar biasa kalau kita sabar ya. Dosa kita begitu banyak mudah terhapus. Ustaz, kita kan bisa istighfar, kita bisa bertobat. Iya, sebenarnya kalau kita bertobat beristighfar, sudah selesai, tidak perlu dikasih musibah. Tapi ternyata kita sering tidak beristighfar dari dosa yang kita lakukan. Itu masalahnya di situ. Saya kasih contoh sederhana. Kita sering melihat hal yang haram. Berapa sering kita lihat wanita yang bukan, kita lihat auratnya. Kita nonton berita, ada wanita pakai baju kelihatan sedikit belahan dadanya, tidak pakai jilbab. Kita kan lihat, nonton. Sepertinya biasa-biasa saja. Bahkan kita tidak terbetik untuk mengucapkan astagfirullah. Padahal itu dosa. Itu dosa. Ya. Kita mungkin pergi kemana, tahu-tahu dengar musik, tahu-tahu kepala kita ikut goyang. Ikut goyang, menikmati musik tersebut ya. Banyak hal ya, belum kalau kita. Jadi ada dosa-dosa yang kita merasa kita astagfirullah ya Allah. Tapi ada dosa-dosa yang kita istighfar pun kita tidak terpikirkan kalau itu dosa. Ya mungkin diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dosa-dosa tersebut yang tidak kita sempat istighfarkan. Tidak sempat kita bertobat darinya. Atau kita sudah bertobat, ternyata tobat kita kurang tulus. Ya, dengan cara dikasih musibah. Dengan cara dikasih musibah. Maka musibah menghilangkan dosa-dosa. Makanya kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syaukah yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim musibah berupa keletihan, berupa wasabin penyakit, berupa nasabin berupa keletihan, berupa hammin kegelisahan, berupa hazanin kesedihan tentang masa lalu teringat-ingat kembali, wala ghammin kekhawatiran, kegelisahan ya, gundah gulana, wala adzan orang ganggu dia, musibah juga kita dikata-katain orang, kerjaan kita diganggu orang, kita zulmi orang, hatta syauka yushaku sampai duri yang mengenainya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dengan kita merenungkan kita bisa bersyukur, alhamdulillah dosa-dosaku ada yang hilang. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi ini Allah. Tapi kita di tengah kesabaran kita bersyukur ada dosa-dosa kita yang mungkin tidak bisa hilang kecuali dengan Allah memberikan kita musibah. Ya. Kita tidak ingin musibah, ikhwan. Siapa di kita ingin musibah? Enggak ada. Ya. Tetapi kalau dikasih musibah kita, ya ada nilai kita bersyukur, ya Allah. Banyak dosa yang saya tidak bisa mohon ampun kepadamu sampai aku lupa untuk mohon ampun kepadamu. Allah hapuskan dosa-dosa tersebut dengan dikasih musibah. Makanya dalam hal disebutkan seorang terkena musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa sama sekali pada dirinya. Berjalan begitu saja tanpa ada dosa. Masya Allah. Siapa di antara kita seperti itu? Ya. Jadi ini pertama renungan yang buat kita mungkin bisa mensyukuri musibah. Yang kedua, musibah mengangkat derajat. Kok bisa Ustaz? Iya. Musibah kalau seorang bersabar dengan musibah tersebut pahalanya luar biasa, tidak sama dengan pahala-pahala biasa. Makanya Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang bersabar itu ya, dia akan dapat pahala yang tanpa ada hisabnya, banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Karena di balik kesabaran tersebut, di balik musibah tersebut dia banyak ibadah, dia banyak ini kembali kepada Allah sehingga derajat pahalanya cepat tinggi. Makanya dalam satu hadis,
Sungguhnya seorang indallahi manzilah, dia punya kedudukan di sisi Allah. Tetapi la yablughuha bi amalihi. Ternyata dia tidak bisa mampu sampai kepada kedudukan tersebut dengan amal dia. Kenapa? Amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke atas. Maka bagaimana caranya Allah mengatur dia supaya dia bisa dapat yang apa namanya? Derajat tinggi tersebut? Allah kasih musibah. Karena Allah tunggu dia salat malamnya kurang. Allah tunggu sedekahnya masih perhitungan. Allah tunggu berbakti sama orang tuanya masih perhitungan sama orang tuanya. Allah tunggu dia baca Quran masih malas-malas lebih banyak nonton medsos, ya. Terus apa yang buat dia bisa sampai derajat tinggi? Ya udah dikasih musibah aja deh. Kasih musibah, Allah kasih musibah, derajatnya naik. Di antara cara Allah mengangkat derajat seorang, Allah kasih musibah sehingga derajatnya. Kita pikirkan itu, tapi ini semua syaratnya harus dengan bersabar, ya. Bersabar. Di balik kesabaran kita bersyukur. Ya. Ketika kita tahu musibah bisa mengangkat derajat seorang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi bahwasanya musibah tanda cinta Allah kepada hambanya. Kata Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu hamba, suatu kaum, Allah uji dia. Makanya orang paling banyak ujiannya orang paling beriman. Yang paling super ujian paling banyak Nabi Muhammad SAW. Asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Summa salihun, orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Makanya Nabi lihat bagaimana Nabi lahir sudah yatim, enggak punya orang tua. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal. Meninggalnya di mana? Bukan di Mekah, bukan di Madinah, lagi safar. Ibunya meninggal lagi safar. Nabi si kecil Muhammad umur 6 tahun lihat ibunya meninggal. Ujian kayak apa? Luar biasa, sedihnya luar biasa. Kemudian tinggal sama kakeknya. Baru 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian tinggal pamannya Abu Talib. Miskin Abu Talib. Sampai Nabi SAW mengembalakan kambing, membantu pamannya. Ya, makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah punya harta, Nabi pelihara Ali bin Abi Talib. Karena paman ini miskin. Abu Talib ini miskin. Kemudian musibah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, mendapatkan cinta luar biasa. Kemudian istrinya sangat dia cinta tersebut meninggal dunia. Biasanya tempat curhatnya Nabi ketika dia diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, ternyata istrinya meninggal dunia. Di saat-saat dia lagi dapat tekanan dari orang musyrikin Arab, orang yang sangat dia cintai, yang Nabi pernah berkata, "Inni ruziktu hubbaha," aku dianugerahi cinta kepada Khadijah. Ya. Belum lagi lihat anaknya semua meninggal. Rasulullah punya anak 7, dari Khadijah 6, dari 1 dari Maria. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalthum, Fatimah, Ibrahim, 7. Semuanya meninggal. Bayangkan, kita kalau punya anak 1 meninggal, sedihnya kayak apa? Rasulullah semuanya meninggal di depan dia, kecuali Fatimah. Fatimah, Nabi meninggal dulu, baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelahnya. Sampai di antaranya ketika anaknya Ibrahim meninggal. Di pangkuan Nabi, masih kecil, dan Nabi sangat sayang laki-laki. Tiba-tiba meninggal Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kata Rasulullah SAW, Innal qalba la yahzan. Sungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, sungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Ya akhi, subhanallah. Nabi belum diusir dari kaumnya, belum lempar dengan batu. Banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ada orang Perancis masih mencela-mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, dia akan dikasih musibah, itu jelas. Ya. Itu sudah ketentuan alam. Allah sudah menentukan demikian. Makanya musibah tanda cinta Allah kepada hambanya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah mengujinya. Kemudian juga di antaranya musibah tadi menggugurkan dosa. Allah tidak tunda dosa kita di akhirat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah." Kata Nabi, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan musibahnya di dunia. Jika Allah menghendaki kuburan baginya, Allah tunda dan Allah akan balas pada hari akhirat kelak. Sebagaimana banyak orang zalim, mereka berfoya-foya, bersenang-senang, kata Allah, "La tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah lalai dengan perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda pembalasan mereka nanti pada hari di mana mata mereka terbelalak. Baik. Ini
di antara hal yang membuat kita bisa mensyukuri musibah. Di antaranya musibah menghilangkan penyakit ujub dan angkuh. Orang kalau tidak pernah terkena musibah, selalu dalam kenikmatan, bisa dia angkuh. Bisa dia ujub, dia merasa dirinya hebat. Ya. Dan ini kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang dalam kenikmatan yang lama akhirnya terkena penyakit angkuh, penyakit ujub. Tapi kalau dikasih musibah sesekali, dia tahu bahwasanya dia tidak bisa apa-apa. Dia bangga dengan pekerjaan, tahu-tahu dikasih pandemi, saya enggak bisa apa-apa. Kalau Allah berkehendak, saya enggak bisa apa-apa. Saya ini siapa? Tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Allah yang berikan. Dengan dikasih musibah sesekali dia kembali kepada Allah, maka hilanglah ujubnya, hilanglah angkuhnya, hilanglah kesombongannya. Dia tidak bisa melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang terkena musibah menghilangkan ujubnya. Kalau tidak dikasih musibah, jadi sombong, jadi angkuh. Kata Allah, "Kalla innal insana la yatgha." Sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan, sombong. Apalagi punya jabatan, apalagi punya anu. Tapi kalau dikasih musibah tiba-tiba, kemudian ya turun dia. Kesombongannya turun, ujubnya pudar, dan itu kebaikan dia. Kebaikan dia, agar dia tahu diri. Agar dia tahu dirinya. Tahu diri bahwasanya dia ini siapa ya. Dan itulah kalau kita menunjukkan hal ini, maka ini bisa kita syukuri musibah tersebut menimpa kita waktu kita syukuri. Kemudian musibah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling banyak dialami oleh orang, ya. Jangankan kita, orang-orang musyrikin Arab pun demikian. Wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang Arab dahulu, musyrikin Arab dahulu, kalau mereka terkena musibah besar, mereka berdoa kepada Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Segala nikmat yang Allah berikan pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian jika ditimpa dengan kemudaratan, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang ya terkena musibah, maka kemudian dia menangis di malam hari. Yang biasanya tidak pernah salat malam, dia salat malam. Yang dijauh dari Allah, dia baca Al-Quran. Hatinya terenyuh, hatinya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa, dia meletakkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu sudah dia ketuk, semuanya tertutup. Pintu dunia, pintu langit enggak pernah tertutup. Semua dia telepon sana, telepon sini, enggak ada yang bantu. Hatinya kembali kepada Allah. Ini yang ibadah yang sangat agung ketika seorang terkena musibah, tawakalnya murni 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia mencapai derajat yang tinggi. Makanya saya katakan orang yang terkena musibah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faktor yang membuat seorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alhamdulillah kita memuji Allah, musibah bukan pada agama tapi pada dunia. Kita di tengah pandemi alhamdulillah kita masih bisa tarawih, kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ta'lim, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa silaturahmi, alhamdulillah. Bukan musibah pada agama. Lihat sebagian orang diberi kesehatan tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong, ujub, malas beribadah, ya. Maksiat, berhura-hura, pergi kemana, ke diskotik dan yang lainnya. Selingkuh sana, selingkuh sini, banyak. Ya, banyak. Maka kita bersyukur musibah bukan pada agama. Makanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku pada agamaku. Musibah pada dunia. Dunia datang dan pergi, ikhwan. Kawan ibu, dunia datang pergi, nanti datang lagi. Datang pergi lagi. Ya. Di tangan kemudian terlepas. Di ATM kemudian hilang. Rekening banyak kemudian berkurang. Seperti itu dunia. Dengan keperluan atau dengan musibah. Dunia itu pergi dengan ada keperluan kita atau dengan dikasih musibah. Tapi jangan sampai musibah kita pada agama kita. Inilah modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah tatkala musibah yang menimpa bukan pada agama kita. Kemudian di antaranya musibah bisa aku hadapi, bisa kita hadapi. Selain datang dalam bentuk musibah yang lain belum tentu bisa kita hadapi. Ini benar, ikhwan. Ada seorang misalnya mengeluh, "Ustaz, suami saya kok begini?" Tapi kau bisa sabar? Bisa, alhamdulillah. Allah kasih kamu musibah yang kau bisa hadapi. Seorang sebaliknya ngeluh, "Ustaz, istri saya kayak begini." Kau bisa sabar enggak? Bisa, alhamdulillah. Kalau kau dikasih musibah lain belum tentu kau mampu. Tatkala kau bisa mampu, sabarlah. Belum tentu kau mampu menghadapi musibah dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi dari sini kita bersyukur. Kemudian mungkin kita bisa tambah lagi renungan yang lain. Bahwasanya bisa jadi ya, musibah yang kita alami untuk menghindarkan
kita dari musibah yang lebih besar. Yang lebih besar. Benar, kita nggak tahu. Ya, betapa banyak orang terkena musibah. Seperti ada kawan saya pernah cerita, dia menaik pesawat. Berapa tahun pernah terjadi pesawat meledak. Dia terlambat, sudah kejar musibah, ya terlambat. Tahu pesawatnya meledak. Saya lupa pesawat apa dulu. Ya. Kita nggak tahu, bisa jadi kita terkena musibah ini untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kita nggak tahu. Bisa jadi seorang daftar suatu instansi, ditolak. Aduh, musibahnya dia kerja di kerjaan yang mungkin kurang sesuai dengan keinginannya. Dia tidak tahu kalau dia lanjutkan, dia jadi koruptor besar. Dia nggak tahu. Mungkin seorang mendaftar pada suatu instansi mendapat pangkat, ditolak. Dia nggak tahu kalau dia sudah sampai pangkat berbintang-bintang, mungkin jadi sombongnya luar biasa. Dia nggak tahu. Yang itu membinasakan dia di akhirat kelak. Dia nggak tahu. Ya sudah, kita husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu bisa bersyukur kepada Allah jika diberi kenikmatan yang seperti itu. Bisa jadi kita terkena musibah untuk menghindarkan diri kita dari musibah yang lebih besar. Ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Ya. Oleh karena seorang husnudzan kepada Allah, ini musibah, bisa jadi ada musibah besar yang kita dihindari dengan cara dikasih musibah yang lebih kecil ini. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian mungkin yang apa namanya? 9 yang terakhir mungkin. Ya. Terkadang rangkaian musibah mengantarkan kepada kenikmatan. Dan ini, ya ikhwan, ini banyak, kita alami banyak. Kita musibah-musibah ternyata ujungnya kenikmatan. Benar ini, saya maksudnya tidak ingin cerita, tapi maksudnya banyak kita rasakan musibah. Ternyata ini rangkaian mengantar kita kepada kenikmatan yang lebih jauh, lebih baik. Contoh nyata Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dapat musibah, dihasati oleh kakak-kakaknya, dilemparkan dalam sumur, dibuka bajunya, kemudian setelah itu dijual jadi budak. Bayangkan adik mereka dijual, dipisahkan dari bapak yang sangat dia cintai. Dia masih kecil, dipisahkan dari bapaknya. Jadi budak, jadi pekerja, kemudian dituduh berzina, dimasukkan dalam penjara, terus dipenjara lagi. Ujung-ujungnya jadi bendaharawan Mesir. Yang seandainya tidak ada rangkaian musibah ini, dia tidak akan menjadi demikian. Tidak akan menjadi demikian. Ini contoh ya. Ini sudah saya bahas dalam pembahasan khusus wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Pembahasan khusus tentang masalah ini contoh dari Al-Qur'an dan contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma kasih isyarat bahwasanya bisa jadi musibah yang menimpa kita ternyata adalah rangkaian musibah yang mengantar kita kepada kenikmatan. Dengan ini semua ikhwan dan akhwat Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa menjadi orang yang bisa mensyukuri musibah ya.